sih Anda melihatnya gitu? Apalagi kan sebetulnya Indonesia beberapa kali juga hadir di dalam berbagai forum internasional seperti KTT ASEAN, kemudian forum G20, Dubai Expo, bahkan hingga KTT COP26. Nah, dari berbagai forum internasional ini hasil pertemuan yang mana nih yang dekat dengan kepentingan Indonesia dan punya prioritas untuk diimplementasikan di tahun 2022 mendatang? Terima kasih ya kesempatannya. Kalau boleh saya berangkat dari analisis mengenai kondisi yang terjadi, yang saya mungkin sebutkan sebagai perfect storm, karena ada 3 disrupsi besar yang terjadi bersamaan sekaligus. Pertama, tentu disrupsi karena adanya pandemi yang memporak-porandakan sistem kesehatan, tetapi juga memberikan dampak kepada sistem ekonomi dan di dalamnya adalah sistem logistik dan rantai pasok. Kedua adalah disrupsi yang disebabkan oleh persaingan geopolitik itu sendiri, yaitu antara kubu Amerika Serikat dengan kubu RRT yang sebenarnya merupakan pihak-pihak yang paling mempengaruhi kondisi rantai pasok dunia sebelum pandemi. Jadi itu merupakan disrupsi yang kedua. Nah, disrupsi yang ketiga adalah gabungan dari semua itu menyebabkan banyak perusahaan, jadi bukan hanya pemerintahan, tapi perusahaan mengkaji kembali strateginya, lokasinya, relokasinya, dan kebijakannya untuk menempatkan hub ataupun rantai pasok dilihat dari kacamata yang disrupsi 2 sebelumnya tadi itu. Nah, dalam hal itulah Indonesia memiliki 2 peran ya. Pertama, peran nasionalnya adalah kita menyampaikan bahwa kita secara relatif bisa mengendalikan dan memitigasi pandemi sampai saat ini relatif baik dibandingkan kondisi sebelumnya maupun di kondisi negara-negara lain. Kedua adalah dari segi pertumbuhan ekonomi akibat dari pengendalian kondisi pandemi tadi, maka pembalikan atau rebound dari ekonomi Indonesia juga kuat. Kita berharap pada tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4%. Dan pentingnya lagi 4% itu didorong oleh 2 faktor paling produktif, yaitu ekspor dan investasi. Nah, tentu ini yang kita ingin dorong lebih lanjut. Nah, ketiga, Indonesia juga memiliki mitra yang tidak masalah, baik dengan kubu Amerika maupun dengan kubu RRT. Jadi kita ingin juga melihat kondisi tadi menjadi posisi yang menguntungkan bagi pihak-pihak kita dengan mitra kita. Ya, kita ada kemitraan strategis baik dengan RRT maupun dengan Amerika dan tidak punya kepentingan untuk memihak atau bermusuhan satu sama lain. Ini makin jarang di dalam konstelasi geopolitik dunia. Nah, itu peran ataupun posisi penting kita secara nasional. Tetapi kita juga 2022 ini menjadi presidensi dari G20. Nah, kita ingin supaya persoalan geopolitik dan perpecahan yang juga mempengaruhi rantai pasok yang terbukti justru pada saat pandemi diharapkan keutuhan dan kepemimpinan terpadu dunia untuk mengatasinya, justru malah penajaman dari persaingan geopolitik itu yang terjadi. Nah, Indonesia sebagai presidensi punya peran, punya tanggung jawab untuk bisa mengakurkan gitu, ataupun menetralisir sedikit banyak persaingan global tadi, sehingga jangan lagi menjadi satu permasalahan tersendiri dalam mengatasi pandemi internasional. Nah, kalau ditanya kembali pertemuan mana yang sudah membahas, membicarakan, sebenarnya hampir semua pertemuan tadi yang saya sebutkan. Tapi masalahnya bukan mana yang membahas, tapi masalahnya adalah sampai saat ini
persoalan persaingan di tingkat global dan juga evaluasi dan reposisi dari rantai pasok tetap belum membawa perubahan yang berarti. Ya. Ini yang kita khawatir kalau menjadi berkepanjangan. Jadi kalau boleh itu bagaimana kami mengevaluasi dan analisis persoalan dan juga memposisikan peran nasional Indonesia dan juga peran strategis Indonesia sebagai presidensi G20.